Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama materi tematik tema 7, subtema 3, muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman sifat atau karakter individu, keberagaman kemampuan individu, dan keberagaman sikap individu terhadap perkembangan teknologi. Silahkan kalian siapkan buku BBD Jilid 7 dan alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Ya, di situ terdapat kata-kata syu'ubau wa qabaila. Artinya adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu dari satu keturunan yang sama. Ya, setelah itu Allah kembangkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari sinilah terciptanya yang namanya keberagaman. Baik itu keberagaman jenis fisik, keberagaman kebiasaan, keberagaman sifat atau karakter, keberagaman budaya, dan yang lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan belajar mengenai keberagaman sifat atau karakter individu yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita akan belajar tentang keberagaman kemampuan individu. Yang ketiga, kita akan belajar tentang keberagaman sikap individu terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama adalah keberagaman sifat atau karakter individu. Ya, anak-anakku, bisa kalian lihat gambar yang ada di samping. Di situ ada 3 anak laki-laki. Ada Edo, ada Benny, dan ada Udin. Mereka sedang berdiskusi mengenai alat komunikasi sederhana yang masih digunakan saat ini. Nah, mereka saling beradu pendapat, saling memberikan pendapatnya masing-masing. Benny adalah anak yang sopan, sehingga ketika dia menyampaikan pendapat, dia sampaikan dengan santun. Sedangkan Edo memiliki sifat yang sedikit keras kepala. Dia tidak mau kalah dengan pendapatnya sendiri, sehingga dia sangat bersemangat menanggapi pendapatnya Benny. Berbeda pula dengan Udin. Udin anak yang rendah hati, sehingga dia menjadi pendengar yang baik, sekaligus sesekali dia memberikan pendapatnya. Mereka berdiskusi dengan rukun dan tidak terjadi pertengkaran. Ya, anak-anakku, dari sini terlihat bahwa setiap individu itu memiliki keberagaman sifat atau karakternya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami aneka sifat atau karakter individu ini. Dengan ini kita sudah menerapkan penerapan Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut merupakan keberagaman sifat atau karakter individu yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Ada yang memiliki sifat yang sopan, sombong, keras kepala, rendah hati, humoris, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah keberagaman kemampuan individu. Ya, anak-anakku, bisa kalian lihat gambar yang ada di samping. Di situ ada beberapa anak, ya nak ya. Ada Lani, ada Benny, ada Udin, ada Siti, dan yang lain sebagainya. Mereka sedang berdiskusi mengenai alat komunikasi modern yang saat ini kita gunakan. Nah, karena masing-masing anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, Lani sebagai ketua kelompok itu membagi tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Nah, dari sini kerjasama merupakan pengamalan sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Yang terakhir adalah perbedaan sikap individu terhadap perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi saat ini membuat media sosial menjadi tempat untuk berkomunikasi, untuk saling beradu pendapat. Ya, melalui media sosial, informasi itu dapat dibagikan ke banyak orang. Siapapun bisa berkomentar dan bisa berpendapat. Kita tahu bahwa pendapat setiap orang itu berbeda, tidak selalu sama. Maka kita harus dapat
perbedaan tersebut dan kita dapat bijak dalam bermedia sosial. Apabila kita tidak bisa menerima perbedaan dan kita tidak bijak dalam bermedia sosial, yang terjadi adalah akan terjadi pertengkaran di media sosial. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati ya, karena jarimu adalah harimaumu. Silahkan kalian berkomentar dan berpendapat dengan bahasa yang baik dan sopan. Berikut merupakan akibat adanya keberagaman sikap individu terhadap perkembangan teknologi. Ada dua akibat, ada akibat positif dan akibat negatif. Akibat positif yang pertama adalah kita bisa menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, kita bisa memperkaya wawasan. Yang ketiga, kita bisa saling menghormati. Yang keempat, kita bisa saling belajar memaafkan. Yang kelima, kita bisa saling berbagi informasi. Sedangkan akibat negatifnya adalah yang pertama bisa menimbulkan perdebatan, yang kedua bisa memecah antar suku, yang ketiga bisa memicu pertengkaran, dan yang terakhir tidak mau bersatu. Baik anak-anakku, Eka ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku BBD Jilid 7 ya. Di situ nanti kalian mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Nanti kalian cari tahu bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya. Nah, dari sini nanti kalian akan menemukan keberagaman karakter individu yang ada di lingkungan kalian. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.